Hari ini banyak orang yang tahu bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat supaya manusia berdosa dapat diselamatkan. Tapi seberapa banyak orang yang mau menerima kebenaran yang objektif itu, mempercayainya, lalu mengalaminya. Manusia tidak mungkin bisa berjumpa dengan Allah kalau bukan Allah yang terlebih dahulu datang menjumpai manusia. Manusia tidak mungkin bisa mengalami Allah kalau bukan Allah yang terlebih dahulu datang mengenalkan dirinya kepada manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, kalau kita bisa memberi yang terbaik bagi Allah, kita bisa memberi yang terbaik bagi Kristus. Karena kita melakukan apa yang sudah Allah lakukan bagi kita. Kita melakukan apa yang Kristus sudah terlebih dahulu lakukan bagi kita. Jadi hati yang taat tidak bisa dipisahkan dengan hati yang menyembah Allah. Ciri yang paling kuat dari hati yang menyembah Allah harus diikuti hati yang taat kepada Allah. Hati yang taat kepada Kristus. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Nah, puji Tuhan, luar biasa. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah memasuki bulan yang ke-10 dari 12 bulan yang Tuhan sediakan bagi kita di hari ini. Atau kita sudah masuk di hari yang ke-279 dari 365 hari yang Allah sediakan bagi kita di tahun ini. Kalau Tuhan mengizinkan 86 hari lagi, kita akan mengakhiri tahun anugerah Tuhan ini. Amin. Nah, saudara-saudara, memasuki bulan yang baru berarti kita juga sudah memasuki subtema yang baru di dalam gereja kita. Sebagai satu bagian atau rangkaian besar dari tema besar gereja kita di sepanjang tahun 2019. Yaitu dewasa di dalam Kristus. Nah, berhubungan dengan bulan khusus di bulan Agustus ini, yang adalah bulan musik dan ibadah di gereja kita. Maka sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang dewasa di dalam beribadah. Dewasa di dalam beribadah. Nah, kita rindu supaya kita boleh semakin dewasa di dalam pemahaman kita akan ibadah yang benar di hadapan Allah. Dan perjalanan rohani kita akan dimulai minggu pertama ini dengan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu hati yang menyembah. Nah, saudara-saudara, pada saat ini saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa bagian firman Tuhan. Ada 3 bagian firman Tuhan, tapi kita hanya akan membaca satu bagian saja akan menjadi teks utama dari perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat dari Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 24, lalu Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9, dan Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya ke-12. Tapi pagi ini kita akan membaca dari Matius pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Ada slide-nya bisa ditampilkan ya. Matius pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kalau sudah mendapatkan, bersama-sama kita membaca bagian ini. Satu bagian yang saya percaya tidak asing bagi kita. Satu bagian yang sangat klasik. Kita mendengarnya setiap tahun ketika kita berbicara tentang Natal. Tapi hari ini saya akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan bagian ini. Dari sudut pandang tema kita hari ini, hati yang menyembah. Kalau sudah dapat, mari kita baca secara bergantian bagian ini. Saya membaca ayatnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat kedua, nanti ayat 12 kita baca bersama-sama. Begini kata firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seisi Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi.
Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti, bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur sama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang bernama John Eldridge pernah mengucapkan satu kalimat yang sangat baik berhubungan dengan hati yang menyembah Allah. John Eldridge berkata, penyembahan adalah tindakan meninggalkan hati kita kepada Allah ketika kita memuja Dia. Jadi penyembahan adalah tindakan meninggalkan hati kita kepada Allah ketika kita memuja Dia. Saudara-saudara, tidak sulit bagi kita untuk memahami apa yang dikatakan oleh John Eldridge ini. Pesan utama yang ingin disampaikan dari hal ini adalah betapa pentingnya hati di dalam menyembah Tuhan. Kita harus menyembah Allah dengan hati kita. Saudara-saudara, kebenaran ini juga yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus ketika berbicara tentang penyembahan kepada orang-orang Yahudi. Kalau kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, di sana Tuhan Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengecam penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Allah. Karena mereka hanya menyembah Allah, mereka beribadah kepada Allah dengan mulut mereka, tetapi hati mereka jauh daripada Allah. Oleh sebab Tuhan Yesus dengan keras berkata, percuma mereka beribadah kepadaku. Saudara-saudara, dari perkataan Tuhan Yesus ini, kita bisa melihat bahwa penyembahan yang benar di hadapan Allah, ibadah yang sejati di hadapan Allah, itu berhubungan dengan sikap hati. Itu berhubungan dengan hati, bukan dengan tata cara. Jadi ibadah yang sejati, penyembahan yang benar di hadapan Allah, bukanlah berbicara soal lagu, bukanlah berbicara soal alat musik, bukanlah berbicara soal liturgika, tetapi berbicara tentang sikap hati yang benar ketika kita menyembah Allah, ketika kita beribadah kepada Allah. Saudara-saudara, untuk apa kita menaikkan puji-pujian yang indah, memainkan alat musik yang megah, memiliki liturgi yang rapi, tetapi hati kita jauh dari Allah? Maka itu akan menjadi ibadah yang menjijikan Allah, ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Saya suka sekali gereja kita bisa beribadah dengan alat musik yang full band. Tetapi sekali lagi, ini bukan yang utama. Ini penting, tapi ini bukan yang terpenting. Saya suka ketika kita memuji Tuhan, kita begitu ekspresif di dalam memuji Tuhan. Tetapi saya berharap itu bukan hanya sekedar doing, apa yang kelihatan di luar, tapi itu berasal dari being, apa yang ada di dalam hati kita ketika kita menyembah Allah. Karena apa yang kita lakukan bisa menipu manusia, tapi hati dilihat oleh Allah. Dan Allah mencari orang yang menyembah Dia dengan hati. Saudara-saudara, kebenaran ini juga yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus
ketika berdiskusi tentang penyembahan dengan perempuan Samaria, sebagaimana dicatat di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 20 sampai 24 itu, di dalam ayat 20 perempuan itu berbicara kepada Yesus bahwa nenek moyang mereka menyembah di gunung di Samaria, sedangkan Yesus, sedangkan orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Saudara, perhatikan isu penyembahan yang diangkat oleh perempuan ini berhubungan dengan tempat, berhubungan dengan waktu. Tetapi menarik ketika kita memperhatikan jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan ini. Di dalam ayat 21 Tuhan Yesus berkata, "Percayalah kepadaku hai perempuan, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Lalu ayat 23 Tuhan Yesus berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian." Saudara-saudara, perhatikan, Tuhan Yesus menggeser isu penyembahan yang berhubungan dengan tempat, berhubungan dengan waktu, kepada esensi penyembahan yang benar, penyembahan yang sejati, yaitu harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Saudara, apa artinya menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran itu berbicara tentang sikap hati yang benar ketika menyembah Allah. Bukan berbicara soal tempat dan waktu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mencari orang-orang yang mau menyembah Dia dengan hatinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang baru kita baca di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12 menunjukkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bagaimana orang-orang Majus yang datang menyembah Yesus, menyembah Sang Mesias itu memiliki satu hati yang haus untuk menyembah Dia. Alkitab berkata kepada kita di dalam ayatnya yang pertama, setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur. Untuk apa mereka datang dari tempat mereka ke Yerusalem? Ayat 2 memberikan alasan, kami datang untuk menyembah Dia. Lalu ayat 11 Alkitab berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, lalu sujud menyembah Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata menyembah yang digunakan di dalam ayat ini itu adalah kata proskuneo. Proskuneo itu secara harafiah berarti membukukan badan sampai mencium tanah. Itu artinya proskuneo. Saudara, ini bukan hanya berbicara soal sikap badania, tetapi lebih daripada itu, ini adalah satu ekspresi dari hati untuk memberikan penghormatan kepada pribadi yang disembah. Mungkin sulit bagi kita untuk memastikan bahwa ketika orang-orang Majus itu datang dari timur ke Yerusalem untuk menyembah Yesus, mereka sudah sepenuhnya menyadari keilahian Yesus. Sulit untuk kita pastikan. Tetapi para penafsir sepakat, para komentator sepakat, bahwa sikap penyembahan yang ditunjukkan oleh orang Majus kepada Sang Mesias, kepada Kristus, itu bukan penyembahan yang biasa, yang ditujukan kepada raja dunia semata. Tapi lebih daripada itu, merupakan satu pengakuan terhadap superioritas pribadi yang lebih tinggi daripada itu. Saudara-saudara, hal ini sangat masuk akal. Apalagi kalau kita mengerti cerita penyembahan orang Majus kepada Yesus di dalam narasi Injil Matius. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan Injil Matius, dengan sengaja Matius memasukkan kisah atau peristiwa penyembahan orang Majus kepada Yesus persis setelah peristiwa kelahiran Yesus.
Saudara-saudara, kita tahu pembaca pertama Injil Matius adalah orang Yahudi. Dan tujuan utama dari Injil Matius adalah untuk mempresentasikan Yesus yang adalah Raja. Dia adalah Raja keturunan Daud yang sudah dijanjikan oleh Allah sejak di dalam Perjanjian Lama. Karena itu kalau kita membaca Matius pasal 1 ayat 1, dimulai dengan satu narasi. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Ini ingin menunjukkan satu pesan bahwa dia adalah Raja keturunan Daud. Oleh sebab itu ketika kisah ini dimasukkan setelah peristiwa kelahiran Yesus, ada satu tujuan yang besar yang ingin Matius, para pembacanya, bisa melihat itu, bisa mengerti itu. Bahwa Yesus sang Mesias, Raja yang baru dilahirkan itu bukan saja Raja orang Yahudi, tetapi dia adalah Raja segala bangsa. Dia bukan saja juru selamat bagi orang Yahudi, tapi dia juga adalah juru selamat untuk semua umat manusia. Jadi penyembahan para Majus kepada Kristus, kepada Mesias, kepada Yesus, bisa kita mengerti sebagai penyembahan kepada Raja di atas segala raja, kepada juru selamat semua umat manusia. Para Majus memiliki hati yang menyembah kepada Allah. Mereka memiliki hati yang menyembah kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, ini tema akan kita pikirkan bersama-sama pada hari hati yang menyembah. Satu pertanyaan penting yang akan kita gumulkan bersama-sama, yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini adalah bagaimana ciri hati yang menyembah Allah? Bagaimanakah ciri hati yang menyembah Allah? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita kembali kepada kebenaran kitab suci. Secara khusus dari Matius pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat 12 yang sudah kita baca tadi. Saya kasih tahu dari awal. Setidaknya ada 3 prinsip, ada 3 ciri utama dari hati yang menyembah Allah. Hati yang menyembah Kristus. Yang pertama, hati yang haus untuk mengenal dan mengalami Kristus secara pribadi di dalam hidup kita. Saya ulangi, hati yang haus untuk mengenal dan mengalami Kristus secara pribadi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, hal ini bisa kita lihat di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 bagian A. Saya tidak membacakan ulang, kita bisa perhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Saudara-saudara, Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 itu merupakan kisah penyembahan para Majus kepada Kristus, kepada Yesus sang Mesias. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah siapakah orang Majus itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Majus itu disebut sebagai orang yang bijaksana, magoi. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkannya sebagai wise man. Mereka dipercaya adalah para cendekiawan yang ahli di dalam dunia astrologi, dunia perbintangan. Saudara-saudara, dari manakah para Majus ini berasal? Alkitab memberikan petunjuk kepada kita bahwa mereka berasal dari timur. Atau dalam bahasa aslinya dikatakan mereka berasal dari tempat matahari terbit. Bahasa Indonesia tepat menerjemahkannya dari timur. Lebih singkat, karena matahari pasti terbit dari timur. Di dalam tradisi yang diterima secara umum, para Majus ini dipercaya berasal dari Persia, yang sekarang merupakan negara Iran modern. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam peta kuno, jarak antara Persia dan Yerusalem itu kurang lebih kira-kira 1.600 km.
1.600 km hanya membutuhkan 1,5 jam waktu tempuh dengan menggunakan pesawat terbang. Tapi dulu belum ada pesawat terbang. Dulu belum ada kereta, dulu belum ada mobil, dulu belum ada bus, dulu belum ada Grab, dulu belum ada Gokar, belum ada moda transportasi modern seperti kita hari ini. Paling banter mereka bisa jalan kaki atau naik unta dari Persia untuk sampai ke Yerusalem. Oleh sebab itu perjalanan mereka adalah satu perjalanan yang panjangnya ditempuh selama berbulan-bulan. Ini bukan saja satu perjalanan yang panjang, tapi ini juga satu perjalanan yang sangat beresiko. Saudara-saudara, setiap hari mereka harus menghadapi cuaca padang gurun yang begitu panas. Dan di malam hari cuaca yang begitu dingin. Belum lagi sewaktu-waktu mereka bisa diterkam oleh binatang buas, atau mereka bisa diserang oleh para penyamun yang bisa membunuh mereka setiap waktu. Jadi ini benar-benar satu perjalanan yang panjang dan penuh dengan risiko. Saudara, pertanyaannya, mengapa mereka mau melakukan satu perjalanan yang panjang dan beresiko dari Persia sampai ke Yerusalem? Alkitab memberitahukan kepada kita karena mereka ingin mencari Yesus, karena mereka ingin berjumpa dengan Yesus, karena mereka datang untuk menyembah Yesus. Jadi dari sini kita melihat bagaimana para Majus ini benar-benar memiliki satu hati yang haus untuk mencari Allah, untuk mencari Sang Mesias, memiliki hati yang haus untuk berjumpa dengan Dia, mengalami Dia secara pribadi dalam hidup mereka. Ini sangat berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh Herodes serta para imam, kepala dan ahli Taurat. Alkitab memberitahukan kepada kita, ketika Herodes mendengar bahwa ada raja yang lahir di daerah kekuasaannya, maka Alkitab mengatakan kepada kita hatinya dipenuhi oleh kebencian, oleh kecurigaan, oleh kemunafikan. Sehingga dia menyusun satu strategi yang licik, yang busuk, seolah-olah dia ingin menyembah Yesus Sang Mesias itu. Tetapi sebenarnya dalam hatinya dia ingin membunuh bayi Yesus. Hal yang hampir serupa, walaupun tidak se-ekstrim yang dilakukan oleh Herodes, juga dilakukan oleh para imam kepala dan ahli Taurat. Sudah sebagai imam kepala dan ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang meneliti kitab suci. Mereka adalah orang-orang yang belajar tentang kitab suci. Dan mereka pasti tahu nubuatan Nabi bahwa satu hari ketika akan dilahirkan seorang raja, seorang Mesias di Yerusalem, di tanah Yudea. Oleh sebab itu ketika Herodes bertanya kepada mereka dengan tepat, mereka menunjukkan nubuatan dari Nabi Mika. Mika 5 ayat yang pertama. Di manakah Mesias itu akan dilahirkan. Tetapi kita melihat bagaimana hati mereka yang bermasa bodoh, pura-pura tidak tahu bahwa Sang Mesias itu sudah dilahirkan di Yudea, di tanah Yudea, di Yerusalem. Saudara-saudara, dari ketiga kelompok orang ini kita bisa belajar ada 3 sikap manusia terhadap kebenaran atau terhadap Allah. Yang pertama adalah orang yang menolak kebenaran, seperti Herodes. Saudara, Herodes menolak kebenaran. Dia takut kepada kebenaran. Hari ini banyak orang seperti ini. Orang yang menolak kebenaran. Mereka tidak mau percaya kepada Allah. Mereka tidak mau percaya kepada Kristus. Hati mereka keras. Mereka menolak kebenaran. Mereka menolak Allah. Mereka menolak Kristus. Lalu orang
yang kedua adalah orang yang berhenti pada kebenaran yang tertulis atau kebenaran yang objektif. Itulah yang ditunjukkan oleh para imam kepala dan ahli Taurat. Saudara-saudara, para imam kepala dan ahli Taurat pasti sangat mengerti nubuatan 700 tahun yang lalu yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika dalam Mika 5 ayat yang pertama. Bahwa seorang Mesias, seorang raja akan dilahirkan di Yudea, di Yerusalem. Tetapi mereka hanya berhenti kepada kebenaran yang tertulis. Mereka hanya berhenti kepada kebenaran yang objektif. Mereka tidak mengalami kebenaran itu secara pribadi, secara subjektif di dalam hidup mereka. Kebenaran itu ada di otak mereka. Tahu Mesias akan lahir di Yudea. Tapi mereka tidak mengalami kebenaran itu secara subjektif, secara pribadi di dalam diri mereka. Bukankah hari ini banyak orang seperti ini? Kita tahu bahwa Allah itu ada. Bahkan kita percaya Allah itu ada. Tapi seberapa banyak orang yang sungguh-sungguh boleh mengalami Allah itu di dalam hidupnya, sehingga hidupnya memancarkan bahwa Allah ada di dalam dirinya. Hari ini banyak orang yang tahu bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat supaya manusia berdosa dapat diselamatkan. Tapi seberapa banyak orang yang mau menerima kebenaran yang objektif itu, mempercayainya, lalu mengalaminya di dalam hidupnya secara pribadi. Kita sungguh-sungguh menghidupi Kristus di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita memancarkan hidup Kristus. Hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Hari ini banyak orang yang percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang tanpa salah. Tapi ada berapa orang hanya percaya, tahu ini adalah satu kebenaran yang objektif, firman Allah yang tanpa salah, tetapi tidak menghidupinya di dalam hidup mereka. Tidak mengalami firman itu di dalam hidup mereka. Firman itu tidak berinkarnasi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kita hanya sampai kepada kebenaran yang objektif. Kita tidak mengalaminya masuk ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita, menjadi kebenaran yang subjektif yang kita alami secara pribadi. Lalu yang ketiga adalah orang yang rindu mencari dan mengalami kebenaran. Itu yang bisa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh para Majus ketika mereka datang untuk mencari, untuk berjumpa, untuk menyembah Yesus Sang Juru Selamat. Saudara-saudara, mungkin kita bisa menduga para Majus ini sudah mengetahui atau sudah mendengar pengharapan mesianis bangsa Yahudi tentang Mesias yang akan datang dari orang-orang Yahudi yang berada di perantauan. Mungkin mereka sudah mendengar itu. Mereka sudah menangkap berita itu. Nah, berita itu yang mereka ingin selidiki. Berita itu yang ingin mereka cari, bahkan mereka alami, mereka jumpai di dalam hidup mereka. Ini yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Bukan saja kita menjadi, bukan saja kita menjadi orang yang menolak, tidak boleh menolak kebenaran. Bukan saja menjadi orang yang tahu kebenaran yang tertulis, kebenaran yang objektif. Tapi kita harus mencari kebenaran ini dan mengalaminya secara pribadi di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini adalah sebuah respon
yang benar, respon yang tepat terhadap anugerah Allah. Manusia tidak mungkin bisa mencari Allah jika bukan Allah yang terlebih dahulu mencari manusia. Manusia tidak mungkin bisa berjumpa dengan Allah kalau bukan Allah yang terlebih dahulu datang menjumpai manusia. Manusia tidak mungkin bisa mengalami Allah kalau bukan Allah yang terlebih dahulu datang mengenalkan dirinya kepada manusia yang berdosa. Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita perhatikan dengan jelas, bisa kita lihat dengan jelas di dalam narasi Injil Matius. Bukan dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-23, Alkitab mengatakan kepada kita, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, kebenaran ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah di dalam Kristus Yesus yang terlebih dahulu datang di dalam dunia untuk mencari kita orang yang berdosa, sehingga kita dimungkinkan untuk berjumpa dengan Allah di dalam Kristus. Allah yang transenden, Allah yang jauh, Allah yang tidak terjangkau, mau datang ke dalam dunia, menjumpai kita, menjadi Immanuel, menjadi Immanuel, tinggal di antara kita, supaya kita bisa mengenal Dia secara pribadi. Oleh sebab itu, dalam kisah perjumpaan orang Majus dengan Kristus, kita bisa melihat bagaimana inisiatif Allah sepenuhnya yang menuntun para Majus itu untuk berjumpa dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Mulai dari mereka datang dari tempat asal mereka, melalui histar bintangnya, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-9, mereka berjumpa dengan Kristus. Adalah inisiatif Allah yang memimpin mereka. Manusia tidak mungkin bisa berjumpa dengan Allah kalau bukan Allah yang berinisiatif datang menjumpai kita. Ini kebenaran penting yang harus kita mengerti. Kalau hari ini kita bisa mengenal Allah, bukan karena kita bisa mengenal Dia, tapi Dia yang terlebih dahulu mengenalkan dirinya kepada kita. Bukan karena kita yang mencari Dia, tetapi Dia yang terlebih dahulu datang mencari kita, manusia yang berdosa. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah sikap hati kita hari ini ketika kita beribadah, baik dalam ibadah pribadi kita setiap hari, maupun dalam ibadah kita secara komunal di rumah Tuhan, di gereja Tuhan setiap hari Minggu. Bagaimana sikap hati kita ketika kita menyembah Dia? Adakah hati yang selalu haus untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi setiap hari? Hati yang menyembah adalah hati yang selalu haus untuk berjumpa dan mengalami Kristus di dalam hidup kita. Yang kedua, hati yang menyembah adalah hati yang selalu rindu untuk memberi yang terbaik dari hidup kita bagi Kristus. Saudara-saudara, itu yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita di dalam ayatnya yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara, para Majus bukan saja memiliki hati yang haus untuk mengenal, untuk mengalami Kristus secara pribadi dalam hidup mereka, tapi mereka juga punya hati yang rindu untuk memberi yang terbaik bagi Kristus. Saudara-saudara, saya tidak akan membahasnya secara teologis atau dari sudut pandang teologi, arti atau makna
persembahan yang diberikan oleh para majus ini kepada Yesus. Tapi saya akan mengajak kita untuk memikirkan dari sisi nilainya, apa yang mereka berikan kepada Yesus. Saudara, Alkitab mengatakan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saudara, ketika itu emas adalah persembahan yang sering diberikan kepada raja sebagai bentuk penghormatan dan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Jadi emas adalah sebuah benda yang sering diberikan kepada raja sebagai persembahan, sebagai bentuk penghormatan kepada raja itu. Emas juga memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Bahkan bukan hanya zaman dulu, sampai hari ini juga emas tetap memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Nah, kita tidak heran kalau ibu-ibu suka pakai perhiasan dari emas. Karena kita melihat nilainya. Sampai tanggal 4 Oktober 2019, harga emas antam 1 gram atau per gram itu adalah 765.000 rupiah per gram sampai hari kemarin, hari Sabtu. Kalau ada yang mau beli, lewat saya aja. Daripada beli di Tokopedia belum tentu asli, bisa KW. Saudara, emas itu punya nilai yang mahal, nilai ekonomisnya itu sangat tinggi. Makanya banyak orang yang menyimpan emas sebagai investasi. Ya, kita juga bersyukur di gereja kita ada banyak emas-emas yang bernilai. Ada Mas Kevin, Mas Timothy, Mas Angga. Kalau Mas Asit udah laku ya, sudah ada yang punya. Nah, makanya harus cari emasnya di sini, jangan cari di luar, nanti salah. Di gereja masih banyak emas-emas yang bernilai. Saudara, emas itu punya nilai ekonomis yang tinggi. Kemudian Alkitab katakan mereka juga mempersembahkan kemenyan. Kemenyan sering digunakan di dalam acara keagamaan sebagai wewangian. Misalnya seperti saat imam mempersembahkan korban kepada Allah. Nilai ekonomisnya juga sama seperti emas. Dan yang ketiga, mereka mempersembahkan mur. Mur adalah bahan dasar untuk membuat parfum. Nilai ekonomisnya bahkan seringkali ketika itu lebih mahal daripada emas. Mur sering digunakan sebagai minyak urapan. Saudara-saudara, dari ketiga hal ini, apa yang dipersembahkan para majus kepada Yesus, kita bisa melihat bahwa para majus ini memiliki hati untuk memberi yang terbaik, memberi yang layak bagi Sang Mesias. Saudara-saudara, hati yang menyembah adalah hati yang selalu rindu untuk memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki bagi Kristus. Memberi yang terbaik bagi Allah, memberi yang terbaik bagi Kristus juga adalah satu respon yang tepat, respon yang benar terhadap anugerah Allah yang sudah kita alami dalam hidup ini. Karena Allah yang terlebih dahulu memberi yang terbaik, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal bagi kita. Karena itu Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan, dia memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Yesus adalah pemberian terbaik dari Allah. Dia adalah anak tunggal Allah, anak satu-satunya dari Allah. Dan Allah memberikan yang terbaik itu bagi kita. Bahkan Yesus sendiri telah memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan memberikan hidupnya, memberikan nyawanya bagi kita mati di atas kayu salib. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Dan itu Yesus sudah lakukan di atas kayu salib bagi kita. Oleh sebab itu, kalau kita bisa memberi yang terbaik bagi Allah, kita bisa memberi yang terbaik bagi Kristus, karena kita melakukan apa yang sudah Allah lakukan bagi kita.
Kita melakukan apa yang Kristus sudah terlebih dahulu lakukan bagi kita. Ini prinsip yang harus kita mengerti dengan benar. Karena itu kalau kita mengerti Roma pasal 12 ayat 1. Alkitab berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati, penyembahanmu yang sejati kepada Allah. Bagaimana kita mengerti Roma pasal 12 ayat 1 ini? Kita harus melihat konteks. Apa yang sudah Allah lakukan bagi kita. Dari Roma pasal 1 sampai yang ke-11. Yang ditutup Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Karena segala sesuatu berasal dari Dia dan oleh Dia, maka Alkitab berkata, karena itu persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan. Itu adalah ibadahmu, penyembahanmu yang sejati di hadapan Allah. Itu respon yang benar terhadap anugerah Allah, terhadap kasih karunia Allah dalam hidup kita. Karena kita menyadari kita sudah menerima yang terbaik dari Allah. Kristus sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Sikap hati menyembah Allah. Yang ketiga, hati yang mau taat sepenuhnya kepada Kristus. Hati yang mau taat sepenuhnya kepada Kristus. Nah, saudara, itu yang dikatakan oleh Alkitab di dalam ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua dan ayat yang ke-12. Kita bisa perhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Saudara, kisah penyembahan orang Majus kepada Yesus. Kalau kita perhatikan kisahnya, itu dibingkai atau dibungkus dengan sikap ketaatan kepada Allah. Dari mana kita tahu ini? Saudara, perhatikan. Sejak pertama kali mereka datang dari kampung halaman mereka, mereka datang ke Yerusalem untuk mencari Yesus, berjumpa dengan Yesus. Itu karena pimpinan Allah melalui bintangnya. Para Majus ini mengikuti pimpinan Allah. Mereka taat kepada pimpinan Allah melalui bintang. Ketika mereka sampai di Yerusalem, lalu mereka menyelidiki tentang Sang Mesias yang sudah dilahirkan di Yudea. Bintang yang sama juga memimpin mereka. Dan para Majus itu telah taat kepada pimpinan Allah melalui bintangnya. Sampai ayat 9 mereka berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu. Bahkan setelah mereka berjumpa dengan Sang Mesias, ayat 12, Alkitab mengatakan kepada kita, setelah diperingatkan di dalam mimpi, mereka kembali ke negerinya melalui jalan yang lain. Bingkai yang indah, bungkusan yang indah, yang namanya ketaatan. Para Majus memiliki hati yang taat sepenuhnya kepada Allah. Mereka lebih taat kepada Allah daripada perintah Herodes. Inilah ketaatan yang sejati. Ketaatan kepada Allah, bukan ketaatan kepada manusia. Kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia sebenarnya merupakan sebuah cerminan ketaatan yang sejati bagi kita. Yesus yang adalah Allah yang mulia, rela datang ke dalam dunia menjadi hina, menjadi miskin, oleh karena Dia mau taat kepada kehendak Allah, kehendak Bapa. Dia adalah Allah yang tidak berdosa. Dia rela datang ke dalam dunia, dijadikan berdosa karena kita, karena Dia mau taat kepada kehendak Bapa. Dia Allah yang tidak terbatas, Allah yang transenden, mau datang ke dalam dunia menjadi Immanuel, menjadi Allah yang terbatas, karena Dia mau taat kepada kehendak Allah, kepada kehendak Bapa. Dia adalah Allah pemilik hidup, penghulu hidup, rela melepaskan hidupnya demi kita, karena Dia mau taat kepada kehendak Bapa. Saudara, hati yang seperti ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Hati yang menyembah harus diikuti dengan hati yang taat sepenuhnya kepada Allah. Menarik kalau kita memperhatikan Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9 sudah kita baca tadi.
Di sana Tuhan Yesus mengaitkan penyembahan dengan ketaatan. Tuhan Yesus mencelah, mengecam penyembahan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Karena hati mereka jauh daripada Tuhan. Dan ayat 9 ditutup karena mereka lebih taat kepada perintah manusia. Lebih mereka memilih untuk mengajarkan ajaran manusia daripada ajaran Allah. Mereka tidak memiliki hati yang mau taat kepada Allah. Tapi kita bersyukur Yesus memberikan kita satu teladan ketaatan yang sempurna. Ketika dia datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia. Alkitab berkata dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8. Di dalam keadaannya sebagai manusia dia taat. Bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dan menariknya kalau kita perhatikan Filipi pasal 2 itu. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kembali dihubungkan dengan penyembahan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11, di sana Alkitab berkata demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus maksudnya, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Allah, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa sampai mati di atas kayu salib membuat Allah meninggikan Yesus, ayat 9. Dan Alkitab mengatakan supaya di dalam nama Yesus semua lutut bertelut, semua lidah mengaku. Ini bicara tentang apa? Worship, penyembahan. Bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi hati yang taat tidak bisa dipisahkan dengan hati yang menyembah Allah. Ciri yang paling kuat dari hati yang menyembah Allah harus diikuti hati yang taat kepada Allah. Hati yang taat kepada Kristus. Nah saudara-saudara, hari ini sudahkah kita memiliki hati yang mau sungguh-sungguh taat kepada Allah? Atau mungkinkah kita untuk taat kepada Allah dengan sempurna? Kita tidak mungkin bisa taat secara sempurna kepada Allah. Karena kita adalah orang yang berdosa. Alkitab berkata dalam Matius pasal 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Kita tidak mungkin bisa mencapai target kesempurnaan Allah, syarat kesempurnaan Allah dengan ketaatan yang ada dalam diri kita sendiri. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian juga oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang menjadi orang yang benar. Oleh anugerah Allah, mulai ketaatan Yesus Kristus sampai dia mati di atas kayu salib, menjadi jaminan bagi kita untuk bisa belajar taat kepada Allah, hidup taat kepada Allah, karena Yesus sudah melakukannya bagi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adakah hati yang mau taat sepenuhnya kepada Allah? Hati yang kita sungguh-sungguh taklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Sudah kita menjadi seorang suami yang taat kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh kita mengasihi istri kita. Karena kita mau taat kepada kehendak Allah. Kepada perintah Kristus yang memerintahkannya bagi kita demikian. Sudah kita menjadi seorang istri yang taat kepada Allah. Yang selalu hormat kepada suami kita. Karena demikian yang dikehendaki oleh Kristus bagi kita. Sudah kita menjadi orang tua yang taat kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh mengasihi anak-anak kita. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, oleh Kristus kepada kita. Sudah kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Yang menghormati orang tua kita. Sebagaimana diperintahkan oleh Kristus kepada kita. Sudah kita menjadi mertua menantu yang taat kepada Allah. Dengan hidup saling mengasihi dan saling menghormati satu dengan yang lain. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Sudah kita menjadi seorang pekerja, menjadi seorang pedagang, seorang pengusaha yang taat kepada Allah. Dengan menjadi pekerja, pedagang, pengusaha yang jujur
di hadapan Allah sebagaimana Allah kehendaki bagi kita. Sudah kita menjadi seorang pelajar, menjadi seorang mahasiswa yang taat sepenuhnya kepada Allah. Dengan menjadi pelajar, menjadi mahasiswa yang jujur, punya integritas diri yang terpuji, sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus bagi kita. Sudah kita menjadi pelayan-pelayan yang sepenuhnya memiliki hati yang taat kepada Allah, dengan melayani sesuai dengan yang Ia kehendaki. Ciri hati yang menyembah adalah hati yang taat kepada Allah. Hati yang menyembah. 3 kebenaran firman Tuhan yang firman Tuhan ajarkan kepada kita pada hari ini. Di dalam Matius pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Yang pertama, hati yang haus untuk mengenal dan mengalami Kristus secara pribadi di dalam hidup kita. Yang kedua, hati yang selalu rindu untuk memberi yang terbaik dari hidup kita bagi Kristus. Yang ketiga, hati yang mau sepenuhnya taat kepada Kristus di dalam hidup kita. Milikilah hati yang menyembah, karena Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dengan hatinya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman. Di tengah-tengah keterbatasan kami untuk mengerti, di tengah-tengah keterbatasan hamba-Mu untuk menyampaikan, di tengah-tengah keterbatasan waktu kami untuk duduk diam menyelidiki firman Tuhan lebih mendalam, kami percaya Roh Kudus bekerja di antara kami, sehingga kami boleh bertumbuh sesuai dengan pendengaran kami akan firman. Biarlah firman-Mu mengubahkan hidup kami untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan kami. Sebentar kami sama-sama akan berbagian dalam perjamuan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin perjamuan ini. Tuhan dipermuliakan, kami diberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin.